Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, tema kita pada video pembelajaran kali ini membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, untuk kerajaan yang pertama adalah kerajaan Kutai, berdiri pada abad 5 Masehi. Letaknya berada di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ini peninggalan dari kerajaan Kutai, yaitu Prasasti Iyupa. Ini merupakan prasasti yang paling tua yang ada di Indonesia, yaitu pada abad ke-5 Masehi. Jadi ketika sebelumnya kita bahas tentang masa praaksara atau masa sebelum mengenal tulisan, nah maka disimpulkan dari prasasti ini bangsa Indonesia mengenal tulisan paling awal itu abad ke-5 Masehi. Nah, apa isi dari Prasasti Iyupa ini? Yang pertama adalah menceritakan tentang silsilah kerajaan Kutai, bagaimana berdirinya, kemudian siapa pendirinya. Nah, salah satunya pendirinya adalah raja bernama Kundungga. Nah, dari namanya Kundungga ini berasal dari Indonesia, dari bahasa Indonesia. Jadi belum ada pengaruh India. Nah, sedangkan raja selanjutnya ada Raja Asmawarman. Asmawarman ini sudah mendapatkan pengaruh dari nama India. Nah, Asmawarman ini terkenal sebagai Asuman atau dewa matahari ketika itu. Nah, kemudian kita lanjut ke raja yang selanjutnya, yaitu Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman inilah yang tertulis dalam Prasasti Iyupa ini sebagai raja yang paling terkenal. Nah, kenapa Mulawarman terkenal? Nah, yang pertama adalah beliau mensedekahkan 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Nah, maka kita simpulkan kehidupan pada masa kerajaan Kutai, mereka hidup dengan makmur. Kenapa makmur? Karena sedekah saja seorang raja bisa mencapai 20.000 ekor lembu dan emas. Nah, bagaimana perkembangannya? Nah, Kutai ini akhirnya tidak memiliki penerus, kemudian tergantikan menjadi kerajaan Islam, yaitu ada kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, itu kerajaan Kutai. Kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, terletak di Jawa Barat, yaitu kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini letaknya ada di dekat aliran Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Nah, Tarumanegara diambil dari dua suku kata, ada kata Tarum dan kata Negara. Tarum itu diambil dari kata Citarum. Nah, Citarum itu, Ci itu dalam istilah Jawa Barat atau Sunda, Ci itu air, Tarum itu warna nila. Nah, kalau kita lihat pelangi ada Mejiku Hibi Niu. Nah, Ni-nya itu adalah nila. Jadi warna nila itu antara biru dan ungu. Nah, maka kita simpulkan ketika zaman dulu betapa jernihnya air Sungai Citarum sehingga disebut Citarum gitu ya, atau air yang berwarna nila. Nah, akhirnya lahirlah menjadi Tarumanegara. Kemudian raja yang paling terkenal dari Tarumanegara ini ada Purnawarman. Nah, dari mana kita tahu terkenalnya? Nah, ada sebuah prasasti bernama Prasasti Tugu. Di sini menceritakan tentang kepemimpinan dari Raja Purnawarman ini. Nah, Purnawarman ini beliau membangun sungai karena ketika itu sering masyarakatnya itu dilanda bencana, yaitu bencana banjir, dan untuk sungai tersebut itu sebagai alat untuk irigasi atau mengairi sawah-sawah. Nah, sungai itu dinamakan Sungai Candrabaga atau lebih dikenal sebagai Sungai Bagasasi, atau kita kenal sebagai sebuah kota saat ini, yaitu kota Bekasi. Nah, itu silsilah dari penamaan kota Bekasi. Nah, tidak kalah dengan Mulawarman, Purnawarman juga menyedekahkan sebanyak 1.000 ekor lembu dan emas kepada kaum Brahmana. Maka kita simpulkan bagaimana kehidupan Tarumanegara saat itu. Nah, Tarumanegara dari sedekahnya begitu banyak, maka menjadi negara yang sangat makmur. Kemudian dari rajanya yang memperhatikan nasib masyarakatnya agar tidak kebanjiran, dia membuat sungai. Akhirnya kita simpulkan bahwa Tarumanegara kerajaan yang aman. Kemudian
akhir dari kerajaan Tarumanegara ini akhirnya terpecah menjadi dua ya. Ada Sunda Pakuan di sebelah utara, kemudian di sebelah selatannya ada Sunda Galuh. Nah, itu akhir dari kerajaan Tarumanegara. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan Kalingga ini tumbuh dan berkembang mulai dari abad ke-7 Masehi sampai ke-9 Masehi. Nah, Kalingga ini berasal dari berita Cina dari dinasti Tang. Nah, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga ketika itu. Nah, kemudian bukti dari Indonesia sendiri ada prasasti namanya Prasasti Tukmas. Nah, kemudian di Kalingga ini ada seorang raja yang sangat terkenal, ini raja perempuan atau ratu bernama Ratu Sima ya. Jadi ketika itu kerajaan Kalingga itu hidup dengan aman dan tentram. Kenapa demikian? Karena ketika dipimpin Ratu Sima tidak ada satu kasus pencurian pun di kerajaan Kalingga. Ada sebuah kisah yang perlu kalian tahu. Jadi ketika itu Ratu Sima menguji rakyatnya dengan menjatuhkan dengan sengaja pundi uang atau pundi emas. Nah, pundi emas itu kantong emas ya, atau kalau sekarang itu dompet. Nah, pundi emas itu dia jatuhkan di tengah alun-alun kotanya, pusat alun-alunnya dijatuhkan. Nah, kemudian satu hari itu belum ada yang rakyat yang berani mengusik si pundi emas tersebut. Sampai 2 hari, sampai 1 minggu, sampai akhirnya 1 bulan, belum juga ada yang mengambil. Sampai akhirnya 1 tahun, itu belum ada yang mengambil. Akhirnya pada tahun kedua, pundi uang tersebut tergeser dari tempatnya. Nah, begitu marahnya Ratu Sima mendengar bahwa pundi uangnya itu bergeser, berarti ada yang memindahkan. Jangankan mencuri, memindahkan saja sudah tidak boleh gitu ya. Nah, Ratu Sima itu marah dan akhirnya mencari tahu siapa pelaku yang menggeserkan pundi uang tersebut. Nah, akhirnya diselidiki sampai akhirnya diketahuilah bahwa anaknya sendiri yang menggeserkan pundi uang tersebut. Nah, akhirnya anaknya tersebut Ratu Sima perintahkan untuk dihukum mati ketika itu. Namun para petinggi istana membela anak tersebut karena menurut petinggi istana yang salah itu kakinya, bukan disengaja. Akhirnya kakinya yang menendang si pundi uang tersebut yang dihukum, yaitu dengan dipotong kakinya. Nah, itu cerita keteladanan dari Ratu Sima. Nah, maka disimpulkan dari cerita yang tadi bahwa Kalingga merupakan kerajaan yang aman dan tentram. Lalu bagaimana akhir dari kerajaan Kalingga? Kerajaan Kalingga ini berakhir karena terdesak oleh berkembangnya kerajaan Sriwijaya yang melakukan perluasan wilayah sampai ke wilayah kerajaan Kalingga. Kemudian kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Sriwijaya, lahir dan berkembang pada abad ke-7 Masehi. Nah, berita dari adanya kerajaan Sriwijaya ini berasal dari seorang tokoh bernama Itsing, penjelajah dan pedagang dari Cina. Nah, beliau menceritakan bahwa ada sebuah kerajaan di Selat Malaka bernama Kerajaan Sriwijaya. Apa itu Sriwijaya? Sri itu diartikan sebagai cahaya dan Wijaya diartikan sebagai kemenangan. Nah, Sriwijaya ini tumbuh dan berkembang sebagai kerajaan maritim. Melihat dari posisinya yang strategis berada di Selat Malaka, nah kemudian tumbuh berkembang sehingga disebut sebagai kerajaan nasional pertama di Indonesia. Apa itu kerajaan nasional? Kerajaan nasional itu kerajaan yang berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan lain di bawah kekuasaannya. Nah, seperti kita lihat di belakang ini adalah wilayah-wilayah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya ya, meliputi Sumatera, Malaysia, kemudian sebagian dari Pulau Jawa. Nah, itu wilayah kekuasaan dari Sriwijaya. Selain menjadi kerajaan nasional, ini tumbuh dan berkembang menjadi pusat perkembangan ajaran Buddha di Asia Tenggara. Kemudian bagaimana kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pendangkalan sungai. Ketika Sungai Musi mengalami pendangkalan, maka
banyak yang enggan untuk beristirahat atau singgah di kerajaan Sriwijaya. Kemudian banyak juga kerajaan-kerajaan yang mengundurkan diri sampai akhirnya terjadi serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Nah, itulah akhir dari kerajaan Sriwijaya. Nah, yang selanjutnya adalah kerajaan Mataram kuno. Nah, Mataram kuno ini merupakan lanjutan dari kerajaan Kalingga. Jadi ketika itu kerajaan Kalingga dipimpin oleh rajanya bernama Sana. Nah, ketika itu Sana merasa kewalahan ketika terjadi serangan dari kerajaan yang lain. Nah, akhirnya meminta bantuan sepupunya yang ketika itu sudah menjadi ratu di kerajaan Galuh, di wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian sebagai imbalannya akhirnya diberikanlah Kalingga kepada sepupunya tersebut bernama Sanaha. Nah, Sanaha menurunkan kepada anaknya bernama Sanjaya. Nah, maka Sanjayalah yang menjadi Raja Mataram kuno yang pertama. Nah, Sanjaya menjalankan pemerintahannya dengan arif dan bijaksana sehingga kerajaan tersebut menjadi tumbuh dan berkembang sampai akhirnya ke Rakai Panangkaran. Nah, Rakai Panangkaran ini atau disebut juga dengan dinasti Sailendra ini terjadi perluasan. Nah, terjadi beberapa intrik dalam kerajaan Mataram kuno, yakni ketika ajaran Buddha mulai tumbuh berkembang dan istilahnya raja-rajanya juga mulai memeluk ajaran Buddha, terjadi perpecahan antara golongan-golongan istana. Ada yang memeluk agama Hindu, ada juga yang memeluk agama Buddha. Nah, sampai akhirnya kita lihat ada beberapa peninggalan di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Itu ada peninggalan, ada Candi Prambanan, kemudian ada Candi Borobudur juga. Itu salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram kuno yang notabene sebenarnya berbeda agama. Hindu itu Prambanan, sedangkan Borobudur itu notabene beragama Buddha. Nah, ini salah satu solusi untuk mengatasi perpecahan yang terjadi pada kerajaan Mataram kuno, yaitu didirikan tempat-tempat ibadah disesuaikan dengan ada dua kubu, yaitu Hindu dan Buddha. Kemudian selanjutnya muncul seorang tokoh bernama Rakai Pikatan yang melakukan persatuan antara tadi kedua agama Hindu dan Buddha, mengesampingkan masalah perbedaan, akhirnya bersatulah Mataram kuno. Namun setelah persatuan tersebut terjadi konflik perebutan kekuasaan, akhirnya menyebabkan terusirnya salah satu tokoh bernama Bala Putradewa. Beliau merupakan anak dari kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Sriwijaya. Jadi hasil perkawinan antara dua kerajaan. Jadi dia bisa menjabat di Mataram ataupun di kerajaan Sriwijaya. Nah, ketika itu Bala Putradewa diusir dari Mataram kuno ke Sriwijaya. Namun akhirnya di Sriwijaya justru Bala Putradewa ini menjadi seorang tokoh yang sangat terkenal dan disegani gitu. Kemudian lahirlah dinasti Isyana. Nah, pada dinasti Isyana ini muncul seorang tokoh bernama Empu Sindok. Empu Sindok ini menggagas pemindahan ibu kota karena kan adanya bencana alam dan sebagainya. Nah, kemudian dilanjut ke Isyana Tunggawijaya. Nah, dalam kepemimpinan Isyana Tunggawijaya ini mengembalikan kepercayaan Mataram kuno menjadi agama Hindu. Kemudian tokoh yang mengakhiri kerajaan Mataram kuno bernama Raja Erlangga. Nah, Raja Erlangga ini memerintahkan Empu Brada untuk membagi dua kerajaan Mataram kuno karena terjadi perang saudara antara anak yang dilahirkan dari permaisurinya bersengketa dengan anak yang dilahirkan dari selir dari Raja Erlangga tersebut. Nah, akhirnya terpecahlah Mataram kuno menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Jenggala dengan kerajaan Kediri. Nah, sampai sini adik-adik bisa memahami tentang materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, belum selesai, kita lanjut nanti di video-video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.